Senang sekali boleh kembali ada bersama-sama pada malam hari ini ya di dalam ruang maya ini, tetapi kita melihat kembali satu sama lain dan menyadari begitu besarnya kasih karunia Tuhan memberi kita kesehatan, kekuatan, pertolongan, dan bahkan satu kesempatan untuk belajar bagaimana kita boleh lebih mengasihi Dia. Nah, Bapak Ibu, hari ini adalah sesi yang kedua dari dua mini seri tentang Lead Me to Love Him More. Bimbinglah, pimpinlah, bawalah daku untuk mengasihi Dia dengan lebih lagi, ya, mengasihi dengan lebih lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, jikalau di sesi yang pertama kita dengan Ibu Grace Emilia kita sudah membahas tentang bagaimana menggantikan addiction kita kepada berbagai hal di dalam dunia dengan kerinduan akan Dia. Dan di dalam bagian yang kedua ini kita akan belajar tentang bagaimana kita boleh bertumbuh di dalam segala hal untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus, ya. Nah, sebelum kita memulai daripada sesi malam hari ini, saya ingin mengundang penginjil Iren untuk boleh memimpin kita di dalam doa pembukaan. Silakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih. Kami bersyukur kalau malam hari ini Engkau boleh memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan juga kesempatan untuk kami bersama-sama lebih lagi dipimpin dan juga kami dibekali, diperlengkapi, kami boleh diberkati melalui pembinaan malam hari ini, khususnya bersama-sama dengan Pak Johan Setiawan. Tuhan, tolonglah urapi setiap diri kami supaya kami boleh dari hari ke hari semakin mengasihi Tuhan, kami semakin memahami bagaimana kami bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami. Dan malam hari ini kami yakin dan percaya Tuhan akan berbicara bagi setiap diri kami tanpa terkecuali. Karena itu kami menyerahkan jaringan internet, kami menyerahkan setiap device kami menyerahkan diri kami menyerahkan untuk setiap orang yang akan ambil bagian dan juga berbicara malam hari ini, supaya semuanya boleh menjadi rangkaian kesatuan yang memberkati setiap diri kami. Terima kasih, kami ingin mengembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Raja di atas segala raja, Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Amin, terima kasih untuk penginjil Iren. Dan bersama kita juga malam hari ini hadir adalah Pendeta Agus Gunawan selaku Gembala Sidang daripada GI Hokim Tong dan sekaligus Ketua Pokja Teologi GII yang mensponsori daripada Zoominar ini. Dipersilakan untuk Pak Agus memberikan sharingnya. Ya, shalom. Selamat malam Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya bersyukur malam ini kesetiaan Bapak Ibu untuk terus maju dalam Tuhan to the next level, untuk bertumbuh dan mengenal Tuhan dan melayani Tuhan lebih baik lagi. Nah, saudara, di gereja kita itu ada yang namanya Pokja Teologi, yaitu kelompok kerja teologi nasional, ya, yang memang dibentuk oleh majelis untuk betul-betul memikirkan teologi pengajaran seluruh GI Hokim Tong. Ya, jadi Bapak Ibu jangan ragu, bersyukur karena ada Pokja ini yang mengawasi pengajaran-pengajaran di gereja kita. Gitu. Jadi ada satu tim yang memang memikirkan bagaimana pengajaran kita yang kita terima, sehingga memastikan bahwa kita sebagai domba-domba Tuhan mendapatkan rumput yang segar, makanan yang bergizi. Saya kadang-kadang sedih ya kalau ada anggota yang cari-cari ke tempat-tempat lain, lalu nanya-nanya WA begitu ya, cari pertanyaan yang aneh-aneh begitu. Kadang-kadang saya sangat sedih karena sebenarnya kalau kita jujur, di Hokim Tong ini kita sudah menyediakan hampir seluruh fasilitas yang the best lah, yang bisa diberikan gitu. Saya rasa di Indonesia ini kita jujur ya, jarang gereja seperti kita. Ya bukan untuk membanggakan, tapi mau bersyukur gitu, bahwa gereja kita tuh menyediakan makanan rohani yang sangat limpah. Bapak Ibu bisa menyaksikannya ketika kita masuk pandemi COVID ini pun semuanya disediakan ya.
Bahkan seluruh perangkat itu mulai dari YouTube, mulai Instagram, mulai radio, mulai pembinaan-pembinaan yang rekaman luar biasa lah saya rasa. Termasuk ada katekisasi, ada CG, ada renungan, ada buklet yang disediakan. Wah, harusnya kita bertumbuh ya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan berkata Tuhan kami kering, kami tidak punya makanan rohani. Dan kita juga di sini berkumpul hamba-hamba Tuhan juga yang cukup banyak ya di hamba Tuhan Dio Kim Tong yang siap untuk melayani. Nah, saya ingin terima kasih ke teman-teman di tim Pokja Teologi dan juga rekan-rekan yang di Dago di bawah pimpinan Pak Jikian yang kemudian menemukan bahwa pembinaan itu menjadi penting khususnya doktrinal ya. Dan terima kasih Pendeta Philip yang sudah membawakan mengenai kristologi, mengenai Kristus ya. Dengan baik sekali. Nah, lalu ketika kita melihat itu semua, kita sadar juga bahwa kita tidak hanya ingin isi kepala kita, tapi ingin hati kita juga diisi. Maka 2 sesi mini session ini dibikin untuk menolong kita, tidak hanya mengisi kepala saja head, tetapi heart, hati kita. Maka kemudian orang berkata jarak paling jauh adalah dari pikiran, dari head ke heart ya. Itu sebabnya 2 sesi ini mudah-mudahan menolong kita. Lead me to love him more. Sebab kalau hanya kenal Kristus, tahu tentang Kristus, itu hanya mengisi kepala kita. Tetapi kita mau lebih dari tahu. Kita ingin lebih mengasihi, growing in love di dalam mengasihi Tuhan. Kiranya saudara terus bertahan, berjuang, belajar untuk semakin maju. Terima kasih untuk 2 rekan, Ibu Grace dan Pak Johan yang juga menolong kita dalam hal ini. Sekali lagi terima kasih. Tuhan berkati kita sekalian. Nanti next lagi itu dari Pokja Teologi, dari rekan-rekan akan memikirkan lagi apa yang dibutuhkan oleh jemaat untuk betul-betul bisa bertumbuh dalam Tuhan. Sekali lagi selamat mengikuti, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pendeta Agus untuk sambutannya dan pengarahannya pada malam hari ini. Ya, nah saudara-saudara sekalian, kita hari ini akan dipimpin oleh Pak Johan Setiawan. Kita tahu semua beliau adalah dosen di STT Bandung dan juga salah satu driver bersama dengan Ibu Grace Emilia, Pak Aris Subagio untuk SIEMA Spiritual Formation yang ada di rumah doa, tapi secara lebih untuk mengembangkan formasi spiritual kita. Dan nanti Bapak Ibu jangan lupa untuk mematikan mic, dan kemudian kalau ada pertanyaan silakan menanyakan melalui chat ya. Dan nanti setelah selesai pemaparan oleh penginjil Johan Setiawan, pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu akan diarahkan oleh penginjil Jeremia yang saat ini melayani di GII Puri. Ya, demikianlah. Silakan bersama-sama kita boleh belajar malam hari ini, dan saya persilakan untuk penginjil Johan Setiawan untuk boleh memaparkan materinya. Terima kasih Pak Cikian. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita malam hari ini melanjutkan perenungan dan pembicaraan kita tentang bagaimana kita mencintai Tuhan. Topik mencintai Tuhan itu jauh lebih penting daripada yang mungkin kita selama ini sadari. Dan kita akan punya kesempatan hari ini untuk sama-sama mengeksplor beberapa bagian dari The Transforming Love itu. Saya akan mulai share screen sekarang. Ya, ini topik besar kita, Lead Me to Love. Saya berharap ini bukan sekedar topik, tetapi menjadi doa kita juga. Bukan hanya doa kita di dalam seminar ini, tetapi doa seumur hidup kita. Tuhan, saya mau Tuhan berikan kapasitas mencintai Engkau yang lebih besar lagi di dalam hati saya. Seumur hidup saya semakin besar sampai saya ketemu dengan Engkau Tuhan. Begitu. Itu saya harap menjadi kerinduan dan doa kita. Kita minggu lalu sudah belajar di Bu Grace tentang bagaimana desire itu Tuhan letakkan dalam hati kita, dan kita perlu mengisinya dengan desire yang betul. Dan kita hari ini akan masuk lebih lanjut. Waktu yang lalu ada pertanyaan-pertanyaan bagaimana kita bisa memunculkan desire itu, dan apa akibat dari desire itu, kerinduan akan Tuhan itu dalam diri kita. Itu yang akan kita eksplor sama-sama. Sebelum kita masuk lebih jauh, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memakai satu lagu sebagai lagu doa kita kepada Tuhan.
Karena jangan sampai kita belajar tentang bagaimana mencintai, tetapi kita hanya mengisi pemikiran kita dengan pengetahuan baru saja tentang hal itu. Tetapi mari kita awali seminar kita hari ini dengan kerinduan untuk Tuhan. Saya rindu dibawa lebih dalam lagi untuk mencintai Tuhan. Dan kalau Tuhan mau pakai sesi pada malam hari ini untuk meletakkan dasar kerinduan untuk terus menggelisahkan hal itu. Jika selama ini kita suam-suam dan tidak dipenuhi kerinduan kepada Tuhan, kecintaan pada Tuhan, Tuhan, kami mohon sama-sama supaya Engkau yang mengerjakannya. Saya berharap itu menjadi doa kita. Saya akan putar lagunya sambil lagu ini dimainkan. Kita mengamini setiap kata-katanya sebagai doa pribadi kita kepada Tuhan sebelum kita masuk lebih jauh, lebih dalam lagi. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi-Mu. Tuhan masih di mute, Pak. Ya, mari kita sekali lagi berdoa. Tuhan, kerinduan hati kami bersama semua yang Tuhan kumpulkan di Zoom room ini, kami memohon Tuhan, supaya Tuhan bawa kami lebih dalam lagi merindukan Tuhan. Lebih dalam lagi mencintai Tuhan. Lebih daripada kerinduan kami akan segala sesuatu yang lain di dunia ini. Merindukan Engkau dan mencintai Engkau dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami. Tuhan, kami mau supaya Tuhan pakai kesempatan kami berkumpul di seputar firman Tuhan pada malam hari ini untuk kembali menarik kami kepada diri-Mu sendiri, memberikan kami kerinduan yang lebih besar lagi untuk sungguh membawa kehidupan kekristenan kami bukan menjadi sebuah tradisi religius, tetapi menjadi sebuah relasi pribadi dengan Allah yang hidup, Allah yang indah, Allah yang agung, dan Allah yang mulia, Allah yang berkarya luar biasa,
Allah yang layak mendapat seluruh cinta dan hidup kami. Bagi Engkau yang sudah lebih mencintai kami dengan kasih yang melampaui akal, kami mempersembahkan waktu-waktu di depan kami. Tuhan, berkata-katalah melalui Roh-Mu yang kudus di tempat kami masing-masing, dalam konteks hidup kami masing-masing. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus ditanya oleh ada ahli Taurat orang Farisi, dan satu pertanyaan yang sebetulnya mau ngetes, mau menguji Tuhan Yesus. Ditanyakan, menurut Tuhan Yesus, hukum mana yang paling tinggi di dalam hukum Taurat? Kita tahu hukum Taurat itu ada banyak sekali hukum-hukumnya. Dan orang Yahudi itu suka melakukan perdebatan-perdebatan untuk diskusi, begitu ya. Dan pada saat Tuhan Yesus itu, tradisi rabbinikal ada dua pemikir besar, yaitu Hillel dan Simei, ya. Yang satu lebih legalis, yang satu lebih gracious, begitu ya. Dan kemudian mereka pengikut-pengikutnya ini ada banyak aliran-alirannya, dan mereka berdiskusi tentang mana aturan yang lebih besar, mana yang lebih utama dibandingkan yang lain-lain, begitu. Nah, mereka mau membawa Tuhan Yesus ke dalam perdebatan-perdebatan itu, di dalam percakapan itu. Dan Tuhan Yesus menjawab dengan luar biasa. Tuhan Yesus menjawab begini, jawab Yesus, hukum yang terutama, kalau ditanyakan hukum yang terutama, saya tahu hukum yang terutama itu. Hukum yang terutama adalah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian yang barusan saya kutip dari Injil Markus ini, di antara kita yang orang-orang Kristen mengenalnya sebagai hukum kasih, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang Yahudi tidak mengenalnya sebagai hukum kasih. Tetapi ini adalah kalimat yang diambil langsung oleh Tuhan Yesus, dikutip langsung oleh Tuhan Yesus dari Ulangan pasal 6. Dan ini adalah bagian dari doa yang paling penting di antara orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi setiap pagi mengawali hari dan setiap malam menutup hari, mereka berdoa doa ini. Mari kita lihat sumbernya dari Ulangan pasal 6. Segala namanya. Ya, Ulangan pasal 6. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Itu adalah doa yang dinaikkan oleh orang Israel. Ini doanya itu biasanya Ulangan pasal 6, pasal 11, dan Bilangan pasal 15. Jadi itu doa pagi dan doa malam. Setiap orang Israel ribuan tahun mengucapkan doa yang ini. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan ahli Taurat yang bertanya kepada Tuhan Yesus melihat bahwa jawaban Tuhan Yesus itu jawaban yang luar biasa. Jadi Shema, bacanya bukan Shema tapi Shema. Shema ini adalah doa harian orang Israel, didoakan sehari 2 kali. Dan Shema sendiri itu artinya dengarlah, itu diambil dari kata pertama dari Ulangan pasal 6. Dengarlah, Shema. Dan kita punya di GI, kita punya Spiritual Formation Center, dan barusan diberi namanya adalah Shema. Tujuannya adalah supaya kita mendengar, mentaati Tuhan, meresponi Tuhan melalui formasi spiritual ini. Dan Shema ini juga berkaitan dengan sesuatu yang sangat mendasar di dalam formasi spiritual, yaitu bagaimana kita memiliki kehidupan yang mengasihi Tuhan dengan segenap. Dan ini adalah hukum yang terutama, inilah doa yang terutama dari antara orang-orang Israel. Dan ini adalah sesuatu yang mestinya menjadi ciri-ciri kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan. Kehidupan yang Shema ini, kehidupan yang mendengar Tuhan untuk mengasihi Tuhan adalah kehidupan yang perlu kita wujudkan dan kita perjuangkan. Kita pada malam hari ini akan memikirkan tentang hal ini, khususnya frase mengasihi Tuhan dengan segenap ini. Kalau ditanya apa itu artinya mengasihi Tuhan,
Biasanya kalau di dalam lingkungan Injili, jawabannya mengasihi Tuhan itu apa? Mengasihi Tuhan ya mentaati Tuhan. Kan ada ayatnya tuh ya. Barang siapa mendengar perkataanku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, begitu. Jadi mengasihi adalah mentaati. Apakah betul begitu? Mengasihi sama dengan mentaati, mentaati sama dengan mengasihi. Kalau mari kita kritisi pernyataan ini, mengasihi sama dengan mentaati. Bisakah kita mentaati tanpa mengasihi? Mari kita pikirkan ya. Orang mentaati, taat peraturan, taat hukum, taat ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang harus diikuti. Kita bisa mentaati tanpa mengasihi, bisa nggak? Sangat bisa ya. Kita bisa mentaati tanpa mengasihi. Jadi mengasihi dan mentaati kalau begitu sama, persis, identik, atau bagaimana? Nah, John Piper menolong kita untuk memahami antara kasih dan ketaatan ini dengan sebuah ilustrasi. Dia memberikan ilustrasi begini. Pada waktu hari ulang tahun istrinya, dia memberikan hand bouquet, ya, mawar yang indah begitu ya, diberikan kepada istrinya. Dan istrinya bilang, oh indah sekali bunga ini, terima kasih untuk perhatianmu. Nah, Piper membayangkan kalau misalnya jawaban dia kepada istrinya begini, oh tidak perlu berterima kasih, saya hanya menjalankan kewajiban saya sebagai suami. Namanya juga suami ya, harus memperhatikan istrinya. Jadi ya nggak usah terima kasih lah, ini adalah kewajiban saya. Pertanyaan saya, apakah istrinya merasa dihargai atau dia merasa tidak dihargai? Dia menjadi objek kewajiban itu. Bunga tetap diberikan, tetapi bukan karena memang ada kasih yang menyertainya, tetapi karena ya kewajiban memang kewajibannya begini. Bukankah begitu juga seringkali yang kita lakukan pada Tuhan? Kita datang pada Tuhan karena kewajiban, karena dalam tanda petik so-called disiplin rohani. Saya mendisiplin diri saya untuk datang pada Tuhan karena memang itu kewajiban saya. Ini pertanyaannya, apakah Tuhan dimuliakan? Dengan Tuhan menjadi objek kewajiban kita. Sebetulnya males banget, tetapi ya gimana, saya sebagai orang Kristen, apalagi saya aktivis, saya pelayan Tuhan, saya harus melakukannya. Nah, bandingkan begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau misalnya istrinya John Piper lagi ini, oh ya indah sekali bunga ini, terima kasih untuk perhatianmu. Kemudian dijawab oleh Piper begini, oh sungguh sangat membahagiakan hatiku melihat engkau senang. Engkau senang itu, aku senang sekali. Kira-kira kalau Bapak Ibu menjadi pasangan, jadi istri atau suami, lebih suka diresponi yang pertama, itu sebagai kewajiban saya memberi bunga, atau ini sesuatu yang membahagiakan hatiku melihat engkau senang? Tentu yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang kedua ini, orang tidak akan menuduh, wah kamu ini egois, kamu hanya untuk kebahagiaan dirimu saja engkau memberikan bunga ini. Tentu tidak dituduh begitu. Karena ketika orang berbahagia, ketika kita berbahagia, orang itu menghargai kita. Orang itu memandang bahwa kita itu sangat penting dan berarti, sehingga kebahagiaan kita penting bagi dia. Jadi kebahagiaan saya, kata Piper, merupakan cerminan dari kebahagiaan istri saya. Demikian juga dengan Tuhan. Jadi Tuhan paling dimuliakan bukan ketika kita datang kepada Dia dengan serangkaian kewajiban-kewajiban yang kita lakukan. Wah, saya sudah saat teduh tanpa bolong, saya baca Alkitab tanpa bolong, saya ke gereja tanpa bolong. Semuanya saya lakukan. Saya adalah orang yang bertanggung jawab. Saya melakukan kewajiban-kewajiban saya dengan bertanggung jawab. Tapi God is most glorified. Tuhan paling dimuliakan ketika kita most satisfied in Him. Kita melakukan semuanya itu karena kita suka dan senang, karena kita mencintai Tuhan. Jadi antara mencintai dan mentaati itu sesuatu yang tidak identik, sesuatu yang ada perbedaannya. Piper meneruskan bahwa mengasihi Tuhan itu tentu saja mencakup mentaati semua perintahnya. Kalau kita mencintai Tuhan, maka kita ingin menyenangkan Tuhan, mentaati semua perintah Tuhan, mempercayai semua perkataannya dan mensyukuri semua anugerahnya. Itu tercakup di dalam mencintai Tuhan. Tetapi secara esensial, yang namanya mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan adalah menikmati seluruh keberadaannya. Satisfied in Him. Tuhan menjadi pribadi yang memuaskan hati kita dibandingkan dengan segala sesuatu yang lain, tidak ada bandingannya dibanding Tuhan.
ketika kita membandingkan Tuhan dengan banyak hal yang kita cari dalam dunia ini, dengan hal-hal yang berdosa, maka Tuhan jauh lebih menyenangkan, Tuhan lebih memenuhkan hidup kita, dan kita lebih mencari Tuhan dibandingkan dengan hal-hal yang baik-baik di sekitar kita. Dibandingkan Tuhan, Tuhan adalah yang terbaik. Dan ketika kita melakukannya, maka kita sedang seperti pemazmur. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku dibandingkan dengan diam di kemah-kemah orang fasik. 1 hari di pelataranmu itu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Di bagian lain pemazmur mengatakan, kasih setiamu lebih daripada hidup. Your loving kindness is better than life. Lebih baik saya mati daripada saya hidup tanpa kasih setiamu. Karena kasih setiamu is better than life. Lebih baik daripada hidup. Gambaran orang yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah orang yang mencintai. Esensi dari mencintai Tuhan adalah menikmati seluruh keberadaan Tuhan. Dan bukankah itu adalah tujuan hidup manusia dalam Westminster Shorter Catechism? Tujuan akhir hidup manusia adalah memuliakan Dia dan menikmati Dia selama-lamanya. Tuhan menjadi pribadi yang paling memuaskan, paling memenuhkan, paling kita rindukan di dalam diri kita. Sehingga segala sesuatu yang lain menjadi pudar dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan itu. Termasuk kalau kita harus memberi seluruh hidup kita, kita memberi seluruh hidup kita. Kalau kita harus menyerahkan diri bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tempat-tempat yang paling sulit pun, itu kita melihat bahwa Tuhan itu jauh lebih berharga daripada semuanya itu. Di dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu gambaran perumpamaan orang yang menemukan harta yang terpendam di ladang. Oleh sebab sukacitanya, dia menjual seluruh miliknya demi mendapatkan harta itu. Tuhan menjadi treasure kita, menjadi harta kita. Itulah gambaran orang yang mencintai Tuhan. Orang yang most satisfied in Him dibandingkan dengan segala sesuatu yang lain. Dan tentu saja ini bukan sesuatu yang by nature kita ke sana. Ini sesuatu yang perlu terus bertumbuh di dalam hidup kita. Sehingga saya senang sekali tema di dalam mini seri ini adalah Lead me to love Him more. Tuhan, pimpin saya untuk terus kapasitas semakin mencintai itu semakin besar. Karena standarnya adalah segenap. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaan yang menyertai ini adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan kehidupan yang semacam itu. Nah, itulah topik kita hari ini. Kita akan bicara tentang the transforming love, kasih yang mengubahkan. Kita akan menjawab 2 pertanyaan. Yang pertama, apa akar dari mengasihi Tuhan? Kalau kita mau mencintai Tuhan yang kayak begitu, bagaimana cara membentuk, cara mengalami transformasi diri sehingga mengalami kasih yang semacam itu? Dan kalau kita punya kasih semacam itu, apa yang akan dilakukan oleh kasih itu di dalam hidup kita sehingga ada buah-buahnya? Jadi kita akan bicara tentang akar dan bicara tentang buah di dalam pertemuan malam hari ini. Ya. Oke. Kita akan berbicara tentang the transforming love, akar dari mengasihi Tuhan, dari mana kita mengasihi Tuhan, dan apa akibat dari hidup yang mengasihi Tuhan itu. Kita akan mulai dari akar. Dari mana kita bisa bertumbuh, mengalami transformasi untuk memiliki hati yang mencintai Tuhan. Akar dari mengasihi Tuhan adalah mengenal Tuhan. Di dalam bahasa Indonesia ada peribahasa yang bagus sekali. Tidak kenal, maka tidak sayang. Kalau untuk kita bisa sayang, kita perlu kenal. Pengenalan kita akan menambah kapasitas sayang kita. Jadi itu sederhana ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita mau tambah mencintai Tuhan, kita perlu tambah mengenal Tuhan. Bagaimana kita mencintai pribadi yang tidak kita kenal? Tidak bisa. Nah, Yeremia pasal 9 ayat 24 sampai 25 ini adalah ayat yang menurut saya layak untuk kita hafalkan. Ini ayat yang memberikan gambaran tentang isi hati Tuhan. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu mungkin mikir-mikir, ini Tuhan mau ngomong apa ya? Bukankah ini yang dicari orang? Orang mencari kekayaan.
Kalau nggak dapat kekayaan, saya nggak kaya nggak apa-apa, tapi yang penting saya pinter, gitu ya, kebijaksanaan. Ada orang lain lagi bilang, saya nggak kaya, nggak pinter, nggak apa-apa, yang penting saya hidup sehat. Buat apa kekayaan, kebijaksanaan, tapi sakit-sakitan, tidak bisa menikmati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketiga hal yang dicari orang ini, dikatakan janganlah, janganlah, janganlah. Nah, kita mengantisipasi ada sesuatu nih yang dikontraskan dengan hal-hal ini. Sesuatu yang dicari orang seumur hidup mereka, sesuatu yang sangat berharga, dikontraskan dengan sesuatu yang lebih berharga dari semuanya itu. Apa yang Tuhan mau ngomongkan? Apa yang Tuhan mau inginkan? Tuhan katakan, tetapi kontrasnya dari semua itu, siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, yaitu bahwa ia memahami dan mengenal aku. Kalau orang mau bermegah atas sesuatu, bermegahlah untuk sesuatu yang penting dan berarti. Dan itu bukan kebijaksanaan, bukan kekuatan, bukan kekayaan, tetapi adalah kalau kita bisa memahami dan mengenal Tuhan. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi kita melihat dari bagian firman Tuhan ini, Tuhan senang sekali kalau kita memahami dan mengenal Dia. Kita makin kenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mungkin setelah sekian lama ada di gereja sudah sering banget dengar ya, mengenal Tuhan, mengenal Tuhan, mengenal Tuhan. Jadi frase itu menjadi meaningless ya, menjadi over familiar kita sehingga menjadi tidak terlalu berarti. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa Tuhan menghargai pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan Dia sedemikian besar? Tuhan mencari dalam hidup kita apakah kita memahami dan mengenal Dia, dan kalau kita memahami dan mengenal Dia, Tuhan berkata, kalau mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bukan karena engkau bijaksana, bukan karena engkau kuat, bukan karena engkau kaya, tetapi karena engkau memahami dan mengenal. Apa keutamaan dari mengenal Tuhan? Nah, kalau kita menjawab pertanyaan ini dengan kita balik, tadi ya, apa keutamaan dari mengenal Tuhan? Sekarang kita balik, jika kita tidak kenal Tuhan, terus bagaimana? Jika kita tidak kenal Tuhan, maka akibatnya kita tidak mungkin dapat dengan sepenuh hati mencintai dan mempercayai Dia. Tidak kenal maka tidak sayang. Kalau pengenalan kita cuma segitu doang, begitu ya, maka kecintaan kita tidak bisa melampaui pengenalan kita. Apalagi mempercayai Tuhan juga. Ketika hidup kita baik-baik saja, tidak ada aral melintang, maka kita kurang kenal Tuhan pun kita bisa terus mengikut Tuhan. Tetapi ketika ada banyak hambatan hidup kita, banyak kesulitan, lagi COVID kayak begini, bisnis macet, ada banyak relasi berantakan dan sebagainya. Bagaimana kita masih bisa mempercayai Tuhan, tambah kena COVID lagi. Kita akan jadi banyak salah paham dengan Tuhan, kita jadi banyak marah dan kecewa pada Tuhan. Philip Yancey menulis buku Disappointment with God, dan itu jadi bestseller. Rupanya banyak orang yang disappointed, yang kecewa terhadap Tuhan. Kenapa begitu? Karena orang tidak mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, maka kita tidak akan gampang salah paham terhadap Dia. Kalau kita mengenal Tuhan, maka kita akan semakin mencintai Dia. Saya ingat suatu saat saya membaca buku What's So Amazing About Grace, tulisan dari Philip Yancey. Sampai saya lupa bab 4 atau bab 6. Judulnya Ayah yang Sakit Rindu, The Lovesick Father. Di sana Philip Yancey menggambarkan dari beberapa perumpamaan Tuhan Yesus tentang kasih karunia, kemudian diungkapkan demikianlah hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak pernah merenungkan tentang kasih karunia Tuhan sedalam dan seluas itu. Ketika saya membaca buku itu, saya dibukakan, Tuhan, Engkau luar biasa. Saya tutup bukunya. Dengan air mata saya sujud dan saya menyembah dan memuji Tuhan atas kasih karunia. Kenapa saya begitu? Karena saya bertambah pengenalan saya akan Tuhan yang demikian. Allah yang berkasih karunia dan kasih karunia yang luar biasa yang melampaui akal itu. Membuat saya semakin mencintai Tuhan dan semakin mempercayai Tuhan. Kecintaan kita kepada Tuhan hanya akan bisa bertambah kalau kita mengenal. Jika kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak mungkin dengan sepenuh hati mencintai dan mempercayai Dia. Kita juga tidak mungkin dengan sepenuh hati akan mentaati dan melayani Dia. Kita akan mentaati selama tidak terlalu banyak menuntut pengorbanan dan perubahan hidup. Pokoknya ya udahlah, Kristen aja lah. Nggak usah banyak pengorbanan, nggak usah banyak ketaatan, nggak usah terlalu banyak komitmen.
melayani juga sekedarnya. Jadi ini ketika kita tidak mengenal Tuhan, kurang mengenal Tuhan, maka respon ketaatan dan pelayanan pada Tuhan juga sangat berbeda. Kegagalan moral itu seringkali bukan karena kita sekedar main-main dengan dosa, tetapi karena kita tidak mengenal Allah yang Maha Kudus itu. Sehingga kita tidak fear and trembling before Him. Karena kita kurang mengenal Tuhan. Kita tidak mentaati Tuhan dan melayani Tuhan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak mungkin dengan sepenuh hati memuji dan menyembah Tuhan. Just impossible. Pujian dan penyembahan adalah respon hati kita kepada Allah yang kita kenali dan kita reflect back kepada Tuhan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak bisa memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita dapati di sini? Ketika kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak dapat mencintai, mempercayai, mentaati, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan. Kehidupan Kristen kita akan stuck. Bukankah mencintai, mempercayai, menaati, melayani, menyembah, itu adalah ekspresi kehidupan Kristen, dan semuanya itu hanya akan menjadi sesuatu yang suam jika kita tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengenalan akan Tuhan jauh lebih utama, jauh lebih penting dibandingkan dengan mungkin yang selama ini kita pikirkan. Itu sebabnya Tuhan berkata, kalau engkau mau bermegah, baiklah engkau bermegah karena yang berikut. Karena kalau kita mengenal Tuhan, Tuhan akan lebih leluasa untuk menyatakan dirinya kepada kita dan membawa kita dalam maksud dan rencananya. Sehingga Paulus mendoakan jemaat Efesus dalam Efesus 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Perhatikan kata, dapat memahami. Apa yang dipahami? Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Paulus tidak sedang berhemat dengan kata-kata. Tapi Paulus sedang mau supaya jemaat betul-betul bertumbuh dalam pengenalan mereka akan kasih Tuhan. Karena kalau mereka tidak bertumbuh dalam pengenalan mereka akan kasih Tuhan, mereka juga tidak bertumbuh dalam banyak hal yang lain. Paulus berdoa supaya jemaat dapat memahami lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sedalam-dalamnya kita mengenal kasih Tuhan, maka Tuhan itu melampaui segala pengetahuan kita. Sedalam-dalamnya kita belajar doktrin tentang Tuhan, dan itu penting dan itu perlu. Tetapi Tuhan jauh lebih besar daripada yang dapat kita paham. Tetapi kita terus didorong untuk bisa memahami, bertumbuh dalam pengenalan dan pemahaman. Di dalam bagian-bagian Tuhan yang misteri, ada bagian-bagian yang Tuhan nyatakan. Itulah bagian yang kita perlu pahami. Tetapi Tuhan itu melampaui segala pengetahuan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pengenalan akan Tuhan, kita belajar bertumbuh dalam pemahaman dan pengenalan akan Tuhan, sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan rohani kita. Kalau kita mau bertumbuh di dalam loving God, maka hal pertama yang kita perlu lakukan adalah kita bertumbuh dalam knowing God. Izinkan saya bertanya pada Bapak Ibu Saudara sekalian malam hari ini. Apakah saya mendapati diri saya sedang bertumbuh semakin memiliki kerinduan yang besar untuk mengenal Tuhan, yang dinyatakan melalui Alkitab dan dalam pengajaran firman Tuhan. Dalam serial yang lalu, Pak Philip sudah menceritakan tentang Kristologi, doktrin firman Tuhan yang besar tentang apa yang dilakukan oleh Kristus dan tentang pribadi Kristus. Tuhan menyatakan kepada kita, apakah kita rindu untuk semakin bertambah pengenalan kita akan Tuhan? Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian terus memiliki hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Saya sedih sekali kalau ada orang berkata bahwa kebenaran itu membosankan, dosa itu mengasihkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini gambaran dari hidup dan pikiran yang belum diregenerasi oleh Roh Kudus. Ketika kita memiliki hati yang baru pada Tuhan, maka salah satu kerinduan yang bisa kita dapati dan kita kenali dalam diri kita, kita rindu semakin kenal Tuhan. Dan itulah modal untuk kita semakin mencintai Tuhan. Nah, itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengenal Tuhan. Apalagi yang menjadi akar untuk mengasihi Tuhan. Kalau kita mau bertumbuh dalam mengasihi Tuhan, selain mengenal Tuhan, kita perlu mengalami Tuhan. Knowing God, sekarang experiencing God.
J. Packer menuliskan begini dalam buku Knowing God, ada perbedaan antara mengenal Tuhan, knowing God, dan mengenal tentang Tuhan, knowing about God. Ketika Anda sungguh-sungguh mengenal Tuhan, Anda akan memiliki energi untuk melayani Dia, keberanian untuk menceritakan tentang siapa Dia, dan mengalami keteduhan di dalam kasih karunia dan kedaulatan Tuhan. Jadi, Packer mengatakan pada kita, kita bisa tahu banyak tentang Tuhan, knowing about God, kita bisa punya koleksi pengetahuan tentang Tuhan, tetapi not necessarily, belum tentu kita knowing God, belum tentu kita mengenal Tuhan. Jadi mengenal Tuhan, mengenal fakta-fakta tentang Tuhan itu satu hal yang penting, satu hal yang kita perlukan. Jadi knowing about God itu sesuatu yang penting. Tetapi tidak boleh berhenti di sana. Kita perlu melangkah dengan fakta-fakta yang kita ketahui dari firman Tuhan, dari pengajaran-pengajaran dan sebagainya, kita melangkah tentang knowing God. Nah, itu sebabnya panitia merancang 2 sesi ini sesudah kita belajar tentang kristologi. Kita sekarang so what will you do setelah kita tahu tentang Kristus itu demikian. Mari kita masuk ke dalam pengenalan yang bukan sekedar pengenalan fakta, tapi kita mengenal Tuhan dalam pengenalan yang relasional. Ilustrasi begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu tahu ya siapa foto di depan screen Bapak Ibu sekalian ini. Yang satu Bapak Jokowi, yang satu siapa? Ini bukan istrinya Jokowi ya. Itu Raisa ya. Jadi dua public figure ya, ada banyak penggemarnya begitu ya. Jadi kalau pengenalan sebatas pengenalan faktual, kita bisa tahu oh Pak Jokowi itu lahirnya di mana, kemudian siapa keluarganya, apa yang dia lakukan sebelum jadi presiden, sesudah jadi presiden, macam-macam. Kita bisa mengumpulkan banyak fakta tentang Pak Jokowi. Kita bisa mengumpulkan fakta banyak tentang Raisa ya, dia salonnya di mana, kemudian dia jadwal turnya gimana, kemudian pelatih vokalnya gimana dan macam-macam. Kita bisa mengenal fakta-fakta itu. Nah, tetapi beda nggak pengenalan kita terhadap Pak Jokowi dengan pengenalan Kaisang terhadap Pak Jokowi, bapaknya, begitu ya? Tentu beda. Kita bisa mengumpulkan fakta-fakta, tetapi kita tidak punya pengalaman relasional dengan mereka itu. Ketika kita belajar kata mengenal, yada di dalam Alkitab, pengenalan yang dimaksud itu tidak pernah berhenti pada pengenalan kognitif, pengenalan tentang fakta-fakta, tetapi pengenalan yang relasional. Jadi kalau kita mau mengenal Tuhan, maka pengenalan itu harus dibawa dalam pengalaman relasional dengan Tuhan. Itu baru pengenalan yang dengan Tuhan yang sejati. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian melihat satu bagian firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum dia meninggalkan murid-muridnya. Waktu itu sesudah perjamuan akhir, Yohanes pasal 13, Tuhan Yesus sekali lagi menegaskan bahwa waktunya sudah hampir tiba, bahwa dia akan dimuliakan. Dan pada saat itu murid-murid gelisah bahwa ini ternyata betul Tuhan Yesus mau pergi. Terus bagaimana dengan kami? Bagaimana relasi kami dengan Tuhan Yesus? Kemudian Tuhan Yesus menjadikan penghibur dan sebagainya. Yohanes 14, Tuhan Yesus menutup bagian Yohanes 14 dengan perkataan begini. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang padanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kita sedang membicarakan tentang loving God dan experiencing God dalam hal ini. Mari kita lihat di sini ayatnya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Jadi mengasihi dan menuruti sama enggak? Ini pertanyaan kita di depan ya. Tidak sama ya. Yang satu adalah root, yang satu adalah fruit. Rootnya yang mana? Mengasihi itu adalah rootnya, adalah akarnya. Kalau kita mengasihi, maka fruitnya adalah mentaati. Orang bisa mentaati tanpa mengasihi, tetapi orang tidak bisa sungguh-sungguh mengasihi tanpa akhirnya mentaati dan mengikuti. Sehingga Tuhan Yesus katakan, jika seorang mengasihi aku, kasih itu akan mewujud dalam ketaatan. Jadi antara kasih dan ketaatan, ini sesuatu, atau ketaatan yang didorong oleh kasih, itu sesuatu yang berharga bagi Tuhan Yesus. Dikatakan kalau kita begitu, dikatakan Bapakku akan mengasihi dia. Mungkin kita berpikir, nanti dulu. Bukankah Tuhan itu mengasihi semua orang? Begitu besar kasih Tuhan akan seluruh dunia ini. Kenapa di sini seolah-olah Tuhan pilih kasih? Kalau kita mengasihi dia, Bapa akan mengasihi dia.
Betul Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mengasihi seisi dunia. Tetapi kepada orang-orang tertentu Tuhan menyatakan relasi kasih-Nya dengan lebih. Kepada siapa? Yaitu ketika kita mengasihi Dia, mengasihi dan mentaati Dia, maka Bapa akan mengasihi Dia. Dan menarik lagi perkataan selanjutnya. Dan kami, Bapa dan Tuhan Yesus, akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan Dia. Bicara tentang diam bersama-sama, bicara tentang persekutuan yang erat. Jadi ini bukan sekedar pengenalan faktual, tetapi ini pengalaman relasional. Kita mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita, dan kita mengalami persekutuan dengan Dia. Itu janji yang indah dari Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga cuma bilang dalam ayat 23, ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ini susunannya rada berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi, seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku. Tetapi sebetulnya sama. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Rootnya yang mana? Rootnya tetap mengasihi. Ya. Fruitnya adalah memegang perintah. Ketika orang mentaati Dia, orang itu adalah orang yang mencintai Dia. Nah, kalau kita berada dalam hubungan cinta kepada Tuhan yang demikian, barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Di dalam ayat yang berdekatan, Tuhan Yesus mengatakan hal yang sama. Dan aku pun akan mengasihi Dia. Ini suatu penegasan yang luar biasa. Ya. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak akan mengasihi Dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Sebuah persekutuan, hubungan yang saling mencintai, hanya akan dapat berkembang seiring dengan pernyataan-pernyataan yang semakin kenal satu sama lain. Dan kepada orang-orang yang mencintai Dia, yang mencari Dia, itulah Tuhan akan menyatakan dirinya secara lebih. Di dalam bagian lain, dalam kitab Yeremia dikatakan, kalau engkau mencari aku, tanyakan aku dengan segenap hati, maka aku akan membiarkan diriku untuk engkau temui. Kepada orang-orang yang mencintai Tuhan, orang-orang itu akan Tuhan nyatakan diri. Sehingga dikatakan, barang siapa mempunyai, kepadanya lebih banyak diberi. Siapa yang tidak punya, apa yang ada padanya pun akan diambil daripadanya. Itu secara khusus berbicara tentang pemahaman kita tentang firman Tuhan, tetapi dalam relasi ini itu juga yang akan terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, knowing God is one thing, experiencing God is another thing, dan dua-duanya itu harus berjalan bersama-sama. Yohanes 15, setelah Tuhan Yesus menceritakan tentang perumpamaan pokok anggur, Dia menutup begini, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasih-Ku itu. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya berbicara, ini hukum yang terutama, semua orang harus sampai ke sini. Tetapi itulah kerinduan hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus merindukan supaya kita tinggal di dalam kasih-Nya, supaya kita experiencing His love ini. Seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah juga aku mengasihi kamu. Suatu saat, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sedang saat teduh dari Yohanes 15 ini. Ayat ini biasanya saya baca, saya udah tahu lah begitu ya, lewat cepat-cepat. Tetapi hari itu, bagian ini seperti freeze gitu ya, bagian ini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Saya merenungkan, seperti Bapa mengasihi Yesus, seperti Allah Bapa mengasihi Allah Anak, demikian juga aku Allah Anak telah mengasihi kamu. Saya pikir, bagaimana mungkin ya? Allah Bapa dan Allah Anak itu cintanya seperti apa? Tritunggal yang tidak terpisahkan, dalam hubungan kasih yang sangat dalam. Tapi bagaimana kasih Tuhan yang sangat agung itu diterapkan kepada kita. Seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Saya tidak habis pikir dalam bagian ini. Kemudian saya ingat perkataan Paulus itu. Betapa panjang, dalam, tinggi, dan lebarnya kasih Tuhan. Meskipun kasih itu melampaui segala pengetahuan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan ingin kita untuk mengenal Dia dan juga mengalami Dia. Inilah yang menjadi dasar kasih yang bertumbuh di dalam diri kita. Ketika kita dalam hubungan seperti itu, Tuhan akan hadir, Tuhan akan menyatakan diri, dan kita akan ada di dalam persekutuan yang penuh cinta dengan Dia. Pertanyaan untuk kita semua. Apakah saya sedang bertumbuh semakin memiliki kerinduan yang besar untuk experiencing God ini, untuk mengalami Tuhan, melalui hubungan pribadi dengan Tuhan dan melalui kehidupan sehari-hari. Jadi hubungan pribadi dengan Tuhan inilah letak disiplin rohani. Ya, jadi kita memelihara waktu-waktu itu dengan Tuhan, dan melalui kehidupan sehari-hari Tuhan berbicara melalui kehidupan sehari-hari. Kita perlu belajar aware.
terhadap pernyataan-pernyataan Tuhan dan kehadiran Tuhan dalam hari-hari kita. Kita sedang experiencing God. Saya tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, spiritualitas Injili kebanyakan berpusat pada firman Tuhan, pada knowing God. Spiritualitas kontemplatif seringkali banyak berpusat pada mengalami Tuhan, experiencing God. Tetapi sungguh suatu kerugian besar dan tidak biblikal jika kita hanya memilih salah satu. Saya mau knowing God saja, tambah banyak pengetahuan, segala sesuatunya belajar firman Tuhan, tetapi tidak experiencing pengenalan itu. Atau sebaliknya, saya mau lebih mengalami Tuhan, berjalan-jalan dengan Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan dan sebagainya, tetapi kita tidak mau belajar firman Tuhan. Jadi menjadi pengalaman-pengalaman saja dan sebagainya. Dua hal ini adalah dua hal yang saling mengisi dan saling melengkapi. Mari kita embrace dua-duanya, karena dua-duanya itulah yang dinyatakan oleh Tuhan dalam firman. Jadi apa akar mengasihi Tuhan? Mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, dan kalau kita semakin mengalami Tuhan, kita akan semakin bertumbuh dalam cinta kita kepada Tuhan. Malam hari ini kita akan melanjutkan tentang buah. Kalau kita mencintai Tuhan, kita mengalami transformasi hati yang terus dihangatkan dalam cinta kita kepada Tuhan. Tuhan menjadi pribadi yang semakin indah, agung, mulia, yang kita rindukan, kita cintai. Bukan sekedar kita taati dengan terpaksa, bukan sekedar kita berdisiplin untuk melakukan disiplin rohani, tetapi karena kecintaan. Ketika itu terbentuk dalam diri kita, maka akan muncul buah-buahnya, ada fruitnya, yaitu karakter kita akan semakin diubahkan, semakin mencerminkan Tuhan. Max Lucado dalam Just Like Jesus mengatakan bahwa orang yang hidup bersama dalam waktu yang lama, akhirnya akan mulai terdengar sama. Ya. Jadi kalau kita lama gitu ya bergaul dengan seseorang, lama-lama orang dengar kita, ini kok logatnya mirip-mirip ya. Kalau Bapak Ibu lama bergaul dengan Pak Jikian gitu ya, lama-lama logatnya mungkin rada-rada mirip dengan Pak Jikian begitu ya. Nah, beberapa gerak-geriknya bahkan mulai berpikir sama begitu ya. Nah, ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, kita akan lama-lama mengambil pikiran-pikirannya, mengambil prinsip-prinsipnya, mengambil sikap-sikapnya, dan kita makin lama makin menyerap hatinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang yang dalam disiplin rohani yang kita jalani dalam waktu-waktu persekutuan dengan Tuhan harian, kelihatannya tidak banyak hal yang bertumbuh di dalam hidup kita. Tetapi setelah satu waktu tertentu, misalnya kita ketemu dengan teman-teman lama kita, dengan anggota keluarga yang lama kita tidak ketemu, dengan keluarga besar, mereka mulai notice ada perubahan-perubahan cara berpikir kita, cara bersikap kita, cara bertindak kita. Ada sesuatu yang mulai kita adopsi hatinya Tuhan itu. Tadinya kita bohong itu udah menjadi kebiasaan, kita tidak bergumul lagi untuk berbohong. Sekarang sekali kita keluar bohong, kita menjadi menyesal luar biasa. Dan kita datang minta ampun sama Tuhan. Ada banyak hal yang diubahkan ketika kita bergaul dengan Tuhan. Jadi ketika kita mengenal, mengalami Tuhan, mencintai Tuhan, dan perjalanan dengan Tuhan itu akan muncul dalam karakter kita. Jadi kalau kita melihat bahwa orang itu begitu spiritualnya dan sebagainya, tetapi karakternya masih penuh dengan luka-luka dan duri-duri yang tajam begitu ya, maka kita bertanya apakah orang ini sungguh betul mengalami the transforming love itu. 2 Korintus 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Itulah proyek Tuhan di dalam hidup kita selama kita hidup di dunia. Setelah kita mengalami justification by faith, kita sudah belajar itu dengan Pak Philip ya, kita masuk dalam proses berikutnya itu sanctification, proses pengudusan. Kita bertumbuh dari kemuliaan kepada kemuliaan kepada kemuliaan, di dalam kemuliaan yang semakin besar. Dan bagian aspek hidup kita yang paling berhubungan dengan orang lain dan orang lihat adalah karakter kita. Buah-buah roh itu apakah muncul dari hidup kita? Ketika kita hadir di satu tempat, apakah orang senang kita ada di sana? Atau orang jadi susah? Aduh, dia datang lagi, kita jadi susah nih begitu ya. Jadi apakah kehadiran kita menjadi sukacita atau menjadi duka cita bagi orang-orang?
Dan apakah kepergian kita menjadi sukacita atau duka cita? Jadi sedih sekali kan ya. Kita pergi, orang-orang bersorak begitu. Saya dulu pernah kos di Jakarta. Dan bapak kosnya baik, tapi ibu kosnya, aduh, ya gitulah begitu ya. Nah, kalau ibu kosnya lagi pergi ke luar kota, kita yang kos di situ itu lega sekali rasanya begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kehadiran kita, apakah buah-buah roh itu dirasakan, atau kehadiran kita itu membuat orang, aduh dia datang lagi begitu ya. Nah, salah satu paket dari karakter yang diubahkan adalah kita mengalami pemulihan. Di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, kita masuk dalam kerusakan demi kerusakan, ya, total depravity. Semua aspek hidup kita tidak ada yang tidak dicemari oleh dosa. Termasuk juga pola asuh orang tua kita, pengalaman-pengalaman masa lalu kita, dosa-dosa kita sendiri dan sebagainya, yang itu masih berbekas luka dan mempengaruhi hidup kita. Paket dari kita hidup yang dipengaruhi oleh firman Tuhan dan perjalanan dengan Tuhan adalah kita mengalami pemulihan-pemulihan itu. Kesehatan emosi dan kesehatan rohani itu tidak dapat dipisahkan, kata Peter Sasiro. Seorang Kristiani dikatakan tidak mungkin dewasa secara rohani jika ia tidak dewasa secara emosi. Jadi perjalanan kita dengan Tuhan mestinya membawa proses healing juga dengan kita. Beberapa kita butuh orang lain untuk menolong kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentang fruit ini, apakah saya sedang bertumbuh semakin mencerminkan Tuhan? Orang jadi makin melihat Tuhan di dalam hidup kita, melalui karakter pribadi kita, maupun dalam relasi kita dengan orang lain. Apakah yang menjadi komentar orang-orang terdekat kita tentang kita? Apakah kita masih begitu sangat tajamnya, atau kita menjadi orang yang penuh kasih karunia? Apakah kita menjadi orang-orang yang masih dulu, sekarang, dan selamanya sama saja, atau kita menjadi orang-orang yang mengalami perubahan-perubahan yang nyata karena perjalanan kita dengan Tuhan dipengaruhi oleh pribadi Tuhan yang kita kasih. Apakah kita sedang bertumbuh semakin mencerminkan Tuhan dalam karakter kita? Buah yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, akar tadi adalah mengenal dan mengalami Tuhan, knowing God, experiencing God. Kemudian buahnya adalah mencerminkan Tuhan dalam karakter kita, tetapi juga ada buah-buah pelayanan yang muncul dari hidup kita. Matius 22, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, itu Shema. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi yang ditanya kepada Tuhan Yesus satu atau dua? Hukum yang terutama. Orang expect jawabannya cuma satu. Tetapi Tuhan Yesus menjawabnya dua. Dan dia katakan yang kedua itu yang sama dengan itu. Ini diambil dari Imamat, bagian yang kedua ini. Jadi Tuhan Yesus menggabungkan Shema, ulangan 6, dan dari Imamat. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan mengasihi Tuhan yang begitu luar biasa, yang agung, itu dikatakan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihlah sesama manusia. Ini satu perkataan yang luar biasa. Kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Pelayanan kepada orang lain adalah sesuatu aliran yang sama, aliran yang selaras dengan kecintaan kita kepada Tuhan. Jika di dalam kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus kita bisa melihat hal itu. Yuk, Matius 9. Melihat orang banyak itu tergerak ke hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Jadi ada sensitivitas, ada kepekaan terhadap kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani orang-orang di sekitarnya. Tuhan Yesus melihat orang banyak, hatinya digerakkan oleh compassion. Karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala, katanya kepada murid-muridnya, tuaian banyak, pekerja sedikit. Karena itu minta kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, semakin kita dekat dengan hati Tuhan Yesus, kita masuk dalam hubungan yang cinta dengan Tuhan, maka makin lama kita akan makin mengadopsi hati Tuhan Yesus. Dan hati Tuhan Yesus adalah hati yang memiliki compassion, hati yang tergerak oleh belas kasihan melihat kebutuhan di sekitarnya. Pertanyaan,
Apakah kita makin punya kepekaan itu, melihat kebutuhan jasmani di sekitar kita, apalagi sekarang dalam masa pandemi ada begitu banyak kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani di sekitar kita. Apakah seberapa banyak kita mengizinkan diri kita diusik, digelisahkan oleh hal-hal itu? Atau prinsipnya ya udah selamatkan diri masing-masing, SDM ya, SDM. Selamatkan diri masing-masing. Hidup itu udah susah, udah urus diri masing-masing. Atau kita punya kepekaan. Ketika kita mencintai Tuhan, kita akan mencintai orang-orang yang Tuhan kasih. Dan itu seringkali membuat kita frustrasi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kebutuhan begitu banyak, tuayan begitu banyak, tetapi pekerja begitu sedikit. Dan itu akhirnya akan membuat kita berdoa, Tuhan, kirim pekerjamu, kirim orang-orang yang dalam kasih karuniamu mereka akan masuk melayani kebutuhan-kebutuhan ini. Saya beri peringatan ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita berdoa hati-hati, Tuhan akan menjawab ya. Dan jawabannya kadang-kadang, oke, kamu berdoa untuk bekerja, how about you? Bagaimana dengan kamu? Kenapa kamu tidak masuk ikut serta menjadi tubuhku, menjadi tanganku, menjadi kakiku, menjadi kehadiranku di tengah-tengah dunia yang butuh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pelayanan kepada Tuhan itu menjadi satu aliran dari perjalanan cinta kita dengan Tuhan. Semakin kita dipengaruhi oleh hati Tuhan, kita akan semakin melihat kebutuhan-kebutuhan di sekitar kita dan bertanya, Tuhan, Engkau mau melakukan apa bagi mereka? Nah, inilah tempat di mana kita banyak stuck, Bapak Ibu Saudara sekalian. Martin Luther pernah menuliskan begini, setiap orang Kristen harusnya mengalami 2 pertobatan. Pertobatan yang pertama adalah pertobatan keluar dari dunia, masuk dalam keluarga Tuhan. Kita menerima Kristus, kita pindah dari maut ke dalam hidup. Keluar dari dunia, masuk dalam keluarga Tuhan. Tetapi banyak orang tetap berada dalam keluarga Tuhan, kemudian semua pergaulannya, semua lingkungannya adalah untuk kalangan sendiri, itu saja. Berarti belum mengalami pertobatan kedua yang Martin Luther masukkan. Pertobatan kedua adalah diutus kembali ke dalam dunia untuk membawa pesan dan mewujudkan the kingdom of God. Keluar dari dunia, sekarang diutus kembali ke dalam dunia. Tadinya melihat dunia sebagai sesuatu yang mungkin menakutkan, melihat dunia sebagai sesuatu yang mengancam, atau melihat dunia sebagai kesempatan dia mendapatkan keuntungan. Sekarang dia melihat dunia sebagai tempat di mana dia bisa menjadi wakil-wakil Tuhan, menjadi tubuh kehadiran Tuhan, dan mengerjakan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah aliran-aliran yang mestinya terjadi ketika kasih itu mentransformasi hidup kita. Pertanyaannya sekarang, apakah saya memiliki kerinduan yang besar untuk melayani Tuhan? Apakah kita harus ditarik-tarik dan didorong-dorong untuk melihat kebutuhan di sekitar kita? Apakah kita rindu melayani Tuhan dengan membawa orang-orang untuk mengenal Tuhan? Kita sudah belajar mengenal Tuhan. Saya pengen orang juga mengenal Tuhan. Saya sudah mencintai Tuhan. Saya pengen orang juga mencintai Tuhan. Saya belajar memuliakan Tuhan sebagai pusat hidup saya. Saya ingin orang juga memuliakan Tuhan. Untuk itu saya melayani remaja. Untuk itu saya melayani pemuda. Untuk itu saya melayani lansia. Untuk itu saya melayani suku-suku terabaikan. Supaya banyak orang bisa mengenal pribadi dia, mencintai dia, dan memuliakan dia di dalam kehidupan ini dan dalam kekekalan. Apakah kita punya kerinduan yang semacam itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang paralel dengan perkataan Paulus kepada jemaat di Efesus. Itulah bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Growing in all things into Christ. Dan itu terjadi kalau kita mengalami transforming love. Kita mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan, membuat kita mencintai Tuhan, bertumbuh dalam mencintai Tuhan. Setelah kita mencintai Tuhan, kecintaan kepada Tuhan itu menghasilkan buah-buah karakter yang mencerminkan Tuhan, dan buah-buah pelayanan yang mempermuliakan Tuhan. Growing in all things into Christ. Saya menutup dengan pertanyaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Simon Petrus di dalam ujung Yohanes pasal 21. Ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan Simon Petrus, Tuhan Yesus bertanya kepadanya, Simon, anak Yohanes, do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Mari kita pikirkan begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus bisa punya banyak sekali pertanyaan kepada Petrus, bukan? Petrus yang habis menyangkali, Petrus yang
sedang melaut dengan teman-temannya kembali ke pekerjaan lama dan sebagainya. Ada banyak pertanyaan yang bisa Tuhan Yesus tanyakan kepada Petrus, ada banyak teguran yang bisa Tuhan Yesus sampaikan kepada Petrus. Tetapi instead of every all other things, Tuhan Yesus bertanya pertanyaan ini dan pertanyaannya diulang 3 kali. Do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Dari sini kita tahu bahwa Tuhan Yesus melihat kecintaan kita kepada Dia menjadi sesuatu yang sangat basic. Ditanya, apakah engkau mencintai aku? Apakah engkau mencintai aku? Apakah engkau mencintai aku? Petrus sedih ketika dia ditanya sampai 3 kali dan dia menjawab, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu. Kalau diparafrasekan begini, Tuhan, saya tidak bisa berpura-pura, saya tidak bisa menyembunyikan diri kepada engkau. Engkau tahu segala sesuatu. Tetapi Tuhan, kalau engkau menyelidiki kedalaman hati saya, engkau tahu bahwa aku mencintai engkau. Tetapi saya memang sudah mess up ya, saya menyangkali engkau, saya ngaco, saya jadi berantakan begitu. Tetapi Tuhan, lepas dari carut marut berantakannya hidup saya. Kalau engkau bertanya apakah engkau mencintai aku, engkau tahu bahwa jauh di dalam hatiku aku mengasihi engkau. Dan rupanya jawaban Petrus itu sesuatu yang dinantikan oleh Kristus. Kalau begitu, gembalakanlah anak dombaku. Jika Tuhan bertanya kepada kita, kata Simon anak Yohanes bisa diganti dengan nama kita masing-masing. Hai Johan, apakah engkau mengasihi aku? Jika Tuhan menyelidiki hati kita yang paling dalam, adakah Dia mendapati kecintaan dan kerinduan kita pada Dia? Dan itu penting buat Tuhan. Itu menyukakan Tuhan. Itu dirindukan oleh Tuhan. Kalau Tuhan mencintai kita dengan segenap hidup Dia, dengan kasih yang melampaui akal, maka sangat tidak layak kita datang menghampiri Tuhan hanya karena berbekal kewajiban. Saya wajib setor muka untuk baca Alkitab setiap hari. Saya wajib setor muka untuk saat teduh setiap hari. Bukan karena kecintaan. Dan kita perlu bertumbuh. Kita perlu terus berdoa, Tuhan, lead me to love you more. Day by day, as long as I live. Amin. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Johan untuk pemaparan yang sangat memberkati kita, yang menggairahkan kita dan membuat kita semakin mencintai Kristus lebih lagi. Saat ini kita akan memasuki sesi Q&A. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, dan kita akan membahas bersama. Pak Johan, untuk pertanyaan yang pertama, saya lupa tepatnya Mazmur pasal berapa. Kalau tidak salah ada tertulis cinta akan rumah Tuhan menghanguskan. Menghanguskan apa dan bagaimana? Pak Johan, mungkin ini ada kaitannya dengan bagian Mazmur 69 ayat 9, cinta rumah Tuhan menghanguskan. Apakah ini berkaitan dengan kegairahan orang yang hatinya mencintai Tuhan dan ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Mungkin itu pertanyaannya Pak Johan, silakan. Di unmute Pak Johan. Kalau yang dimaksud itu adalah bagian dari yang dinyatakan Alkitab setelah Tuhan Yesus bersih-bersih rumah Tuhan ya di dalam Injil itu. Kemudian dicatat kalau nggak salah oleh Yohanes di situ mengutip dari Mazmur itu. Jadi kecintaan akan rumahku itu menghanguskan. Bukan hanya itu yang dikutip oleh penulis Injil. Dia mengatakan bahwa engkau menjadikan rumah doa bagi segala bangsa menjadi sarang penyamun. Itu yang satu dikutip dari Yesaya, yang satu dikutip dari Yeremia. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara nanti belajar hermeneutik sama Pak Jonathan ya, nanti setiap kali kita ketemu dengan kutipan dari PL atau dari bagian lain, kita harus lihat konteksnya di sana. Jadi, dan kalau kita lihat yang di peristiwa Tuhan Yesus membersihkan bait Allah itu tidak sama dengan kita mencintai gereja begitu ya. Bukan itu konteksnya begitu ya. Tetapi
yang menjadi tempat di mana orang-orang berjualan, berdagang itu, tukar uang, itu adalah the court of the Gentiles, di bagian pelataran bangsa-bangsa di situ. Jadi itu tempat yang hanya bisa itulah maksimal tempat yang bisa diakses oleh orang dari bangsa-bangsa lain. Beyond that itu nggak bisa. Jadi hanya tempat itu. Tapi bayangkan tempat di mana bangsa-bangsa datang kepada Tuhan menyembah Allah Yahweh, itu menjadi tempat yang tidak mungkin dipakai untuk beribadah. Makanya dibilang bahwa rumah doa bagi segala bangsa ini, Yesaya, menjadi sarang penyamun, begitu ya, menjadi sarang penyamun. Itu orang dirampok untuk keperluan pribadi mereka. Jadi kecintaan akan rumah yang di konteks di situ adalah kecintaan akan peran dan tugas Israel sebagai terang bagi bangsa-bangsa yang sedang dikhianati dengan the very act apa yang terjadi di the court of the Gentiles itu. Jadi kalau mau diterapkan pemahaman itu adalah kita perlu punya zeal yang besar untuk melihat bagaimana gereja kita menjadi gereja yang mengerjakan peran kita, misi kita untuk memberkati seluruh suku bangsa lain, dan jangan sampai kita melakukan sesuatu yang justru menghalangi bangsa-bangsa datang pada kita. Jadi kecintaan kepada rumah Tuhan itu orang dari berbagai bangsa akan datang menyembah Tuhan di situ, dan kita terus memungkinkan untuk itu. Jadi itu jawaban panjangnya dari pertanyaan pendek ini. Jadi kita melihat konteks dari perikop itu. Baik, Pak Tuhan. Jadi lihat konteks dan bagaimana menghaluskan itu lebih berkaitan dengan hati yang berkobar untuk menjadi berkat bagi orang lain, kurang lebih bagi bangsa-bangsa, ya. Bangsa-bangsa. Terima kasih Pak Johan untuk jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya, Pak Johan. Bukankah Allah itu di luar kapasitas akal, tapi kita paling banter mengasihi Dia sebagai akal budi kita? Jadinya pas. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Masalahnya, fenomena yang sering dihadapi adalah di luar batas akal kita. Sehingga kesaksian yang di luar pemahaman itu mengalahkan yang bisa kita mengerti dengan akal kita. Untungnya, tuntutan kasih Dia sebatas akal saja. Bagaimana komentar Pak Johan terhadap hal ini? Saya mungkin agak kurang mengerti apa yang dimaksud dengan sebatas akal, ya. Tetapi mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi itu hanya kutipan yang tidak lengkap dari keseluruhan Shema. Ya. Semua mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, kemudian segenap kekuatanmu. Itu yang di Shema Ulangan pasal 6. Di dalam Markus ditambah lagi dengan segenap akal budimu di situ. Jadi kita melihat totalitasnya di situ, bukan hanya sekedar akal. Karena tadi kita sudah melihat bahwa yada, pengenalan itu adalah pengenalan yang bukan hanya pengenalan faktual, tapi pengenalan relasional. Jadi ada knowing God dan ada experiencing God. Dua-duanya kita tidak harus pilih salah satu. Dua-duanya kita embrace begitu ya. Nah, tapi saya sangat setuju bahwa pengenalan kita akan Tuhan itu sangat terbatas. Suatu saat Agustinus sedang merenungkan tentang hal ini, saya lupa, betul Agustinus ya, yang dia pergi ke pantai terus bayangkan dia bawa ember begitu ya. Ya, kayaknya betul Agustinus, Bapak Gereja. Jadi waktu dia merenungkan banyak tentang Tuhan begitu ya, Tuhan, aduh luar biasa gitu ya. Dan bagaimana aku bisa memahami Engkau? Dia muncul dalam gambarannya seorang anak yang lagi main ke pantai bawa ember begitu ya, dan dia sedang bertanya bagaimana caranya membawa seluruh air laut itu masuk ke dalam ember kecilnya itu. Impossible, nggak mungkin begitu. Air laut yang begitu banyak nggak bisa masuk dalam ember kecilnya. Otak kita adalah satu instrumen yang luar biasa yang Tuhan ciptakan. Salah satu cara terbaik menggunakan otak kita adalah memikirkan tentang Tuhan, tentang yang bikin otak ini, tentang pencipta kita. Tetapi ada begitu banyak keterbatasan yang bisa kita pahami tentang Tuhan daripada Tuhan itu sendiri. Makanya dikatakan, aku berdoa supaya kamu dengan segala orang kudus dapat mengenal kasih itu. Meskipun kasih itu melampaui segala pengetahuan. Jadi kelihatan kontradiktif ya. Kita diminta mengenal, tetapi kita diminta juga sadar diri bahwa pengenalan kita itu terbatas yang kita tahu. Ada lebih banyak yang kita tidak tahu. Nah, kadang-kadang ada satu sistem teologi yang overconfidence, yang ingin menjelaskan segala sesuatu di dalam akal kita, Tuhan dimasukkan ke dalam kotak baskom kecil kita, dan kita tidak mengizinkan Tuhan di luar kotak baskom itu. Jadi mau explaining everything about God gitu ya.
kita perlu rendah hati mengatakan bahwa Tuhan ada lebih banyak misteri tentang Tuhan daripada yang bisa saya kenal. Jadi saya sangat menghargai Chris Wright menulis buku judulnya The God I Don't Understand, ya, Tuhan yang tidak kita pahami. Ya. Di dalam teologi kita berusaha mendapatkan fakta sebanyak-banyaknya untuk bisa menjelaskan secara sistematik tentang siapa Tuhan. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa Tuhan jauh lebih besar daripada hal-hal itu. Jadi ini mendorong kita untuk terus belajar, tetapi mendorong kita juga untuk rendah hati. Ya. Jadi ya mungkin seperti itu. Saya nggak tahu menjawab apa enggak. Terima kasih Pak Johan untuk jawabannya. Ada pertanyaan lagi Pak Johan. Apakah orang yang sudah diperbaharui dalam konteks lahir baru bisa kehilangan kerinduan kepada Tuhan dan tidak bertumbuh dalam pengenalan Tuhan? Silakan Pak Johan. Sangat bisa. Ya, jadi yang namanya relasi itu kan tidak selalu konstan atau grafiknya naik terus ya, begitu ya. Nah, harapannya kan mulai dari kita terima Yesus nih di sini ya. Kita terima Yesus, terus naik terus begitu ya, sampai kita nanti mengalami dimuliakan. Tetapi that's not the reality. Kenyataannya kita naik turun begitu ya, kita begitu. Itulah realitas kehidupan kita. John Piper menulis buku Desiring God, mendambakan Tuhan, ya. Jadi memiliki gairah yang besar untuk mendambakan Tuhan. Tetapi dia menulis buku When I Don't Desire God, ketika aku tidak mendambakan Tuhan. Dua-duanya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Yang Desiring God oleh Momentum, yang When I Don't Desire God itu oleh Rekan Tas Jatim. Jadi itu adalah realitas di dalam kehidupan kita di dalam dunia yang berdosa ini, yang dimana kita tidak bisa mengenal Tuhan dengan penuh. Kita tidak bisa memiliki kapasitas cinta kepada Tuhan yang sepenuhnya. Tetapi yang dirindukan oleh Paulus, dirindukan oleh kita semua adalah suatu saat kita bisa ketemu Tuhan muka dengan muka. Itu di mana? Korintus ya. 1 Korintus ya. Jadi kita saat ini mengenal Tuhan itu seperti dari cermin yang buram, kabur begitu ya. Seperti dari bayang-bayang. Kita tidak mungkin bisa mengenal Tuhan. Tetapi kita perlu terus bertumbuh dalam itu. Tetapi one day kita akan ketemu Tuhan muka dengan muka. Dan sesuatu yang ini sesuatu yang sulit pemahamannya seperti apa, dikatakan bahwa kita akan mengenal Dia sebagaimana kita dikenal. Nah, ini nggak ngerti ini harus ditafsirkan sejauh apa. Tetapi yang jelas kita akan dibukakan pengenalan akan Tuhan yang jauh lebih penuh dan terus bertambah mungkin ya begitu ya di surga, saya nggak tahu. Tetapi pengenalan akan Tuhan ini, saya bayangkan ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mengenal Tuhan yang kudus, sekudus-kudusnya, bukan dari bayang-bayang yang kabur yang kita miliki sekarang tentang kekudusan Tuhan. Kalau kita mengenal cinta Tuhan yang secinta-cintanya, kasih karunia Tuhan yang sedalam-dalamnya, apa kita nggak jatuh cinta luar biasa sama Tuhan yang kayak begitu? Kita akan sujud, kita akan menyembah, kita akan memuji, kita akan melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Itulah tempat di mana kita mengalami kepenuhan hidup kita sebagai anak-anak Allah. Tetapi we don't have to wait until that time. Ketika kita di dunia, kita sedang terus belajar. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kita semakin mencerminkan Tuhan. Tetapi kita menantikan waktu itu. Di mana seluruh hidup kita akan mengalir deras di dalam cinta, pengenalan, penyembahan, pelayanan kepada Tuhan. Dan itulah kita yang perlu belajar ketika kita masih hidup di dunia ini. Baik, terima kasih Pak Johan. Jadi memang dalam proses kehidupan ada naik turun, tetapi kita akan semakin bertumbuh di dalam prosesnya ya, melalui anugerah Tuhan. Thank you Pak Johan. Ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana dengan manusia yang masih jatuh, bangun dengan dosa yang terus menghantui kehidupan manusia, berjalan dengan usaha mengenal Allah? Bukankah Allah itu kudus dan suci? Ya Pak Johan, silakan. Ya. Tentang realitas dosa ini satu hal yang membutuhkan treatment tersendiri ya. Tetapi di dalam waktu yang terbatas ini,
saya ingin mengatakan ada beberapa metode orang dealing dengan dosa. Nah, metode yang paling umum adalah manajemen dosa. Jadi, wah dia berdosa. Kemudian gimana caranya mencegah dirinya supaya tidak jatuh dalam dosa itu lagi. Kemudian dia berusaha membatasi diri, mengekang diri, dan sebagainya. Begitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu satu hal yang baik untuk kita lakukan. Tetapi di dalam gravitasi dosa yang begitu besar dalam hidup kita, itu seringkali akan membuat kita berhasil untuk satu waktu tertentu, tetapi ketika masuk dalam unguarded moment, kita akan jatuh lagi dosa yang sama lagi. Kemudian cycle-nya begitu, aduh kita nyesel, begitu ya. Terus kita punya niat lagi, aduh nanti saya nggak mau buka situs porno lagi malam-malam kalau lagi pikiran kosong dan sebagainya. Kita punya niatan-niatan begitu. Tetapi kita berhasil sekian waktu, nanti kita akan jatuh lagi begitu lagi, jatuh lagi begitu lagi. Jadi manajemen dosa itu not good enough, melawan gravitasi dosa yang begitu erat dan begitu mempengaruhi. Dosa itu seringkali sudah menjadi memori di dalam otot-otot kita, memori di dalam otak kita ini. Saudara-saudara yang belajar psikologi tentang adiksi dan sebagainya, itu bisa menjelaskan dengan lebih baik tentang itu. Nah, tetapi salah satu hal yang harus menyertai atau harus mendasari dari manajemen dosa itu adalah kita mengganti kecintaan kita kepada dosa dengan kecintaan kita terhadap sesuatu yang lain. Jadi kecintaan ini nggak bisa ditahan-tahan, sekedar ditahan-tahan. Kecintaan ini harus diganti dengan kecintaan yang lain yang lebih besar. Ketika kita mencintai Tuhan dengan lebih berkobar-kobar, lebih besar lagi, maka ketika kita bandingkan dengan dosa, waduh, kalau saya jatuh dalam dosa ini, saya tidak lagi bisa menikmati keintiman dan kenikmatan berelasi dengan Tuhan seperti ini. Maka kalau dibandingkan dengan sepiring kacang merah ini, dibandingkan dengan hak kesulungan, antara dosa yang menyenangkan dan menjanjikan kepuasan sesaat ini dibandingkan dengan sesuatu yang lebih indah, agung, mulia, rasanya ini terlalu remeh-temeh, ini terlalu berharga untuk dibagikan dengan itu. Jadi ketika kita bisa memiliki kecintaan yang lebih besar terhadap Tuhan, maka itu akan membuat dosa dan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, yang membuat kita tidak bisa mencintai Tuhan itu menjadi kehilangan daya tariknya. Ada satu lagu ya, yang menceritakan tentang ini. Ketika kita memandang Tuhan, keindahan Tuhan dan kekudusan Tuhan, when all things that surround become shadow in the light of you, I worship you. Jadi semakin kita dekat kepada Tuhan, maka hal-hal lain akan menjadi bayang-bayang. Tetapi saya tahu ini proses untuk kesana. Dan prosesnya bukan sekedar proses makin kenceng manajemen dosa, tapi makin kenceng kita menikmati Tuhan, mencari Tuhan. Sehingga kita tidak mau gantikan harta besar ini dengan hal-hal yang lain. Dan ketika kita sedang melakukannya, kita sedang memuliakan Tuhan. Kita bilang pada dosa, engkau tidak lebih memuaskan aku daripada Tuhan memuaskan aku. Dan aku memilih Tuhan. Ketika kita puas di dalam Tuhan seperti itu, maka God is most glorified when we are most satisfied in Him. Thank you Pak Johan. Jadi bagaimana kasih Tuhan itu adalah seperti gravitasi yang menarik kita jauh daripada dosa ya. Terima kasih Pak Johan untuk jawabannya. Karena berhubungan dengan waktu, Pak Johan mungkin bisa memberikan closing statement untuk kita semua yang ada di sini. Apa ya closing statement? The more we know God, the more we love God. The more we love God, the more we worship God. The more we glorify God. Jadi itulah the transforming love. Kasih yang membuat kita bertumbuh dalam segala hal karena Kristus. Semakin mengenal, mengalami, mencintai, mencerminkan, dan melayani Dia. Dan itulah bagian yang integral dalam kehidupan kekristenan kita. Bukan sekedar rutinitas dan ritual agama, tetapi relasi cinta dengan Tuhan yang hidup, yang mengasihi kita dengan kasih yang melampaui. Dan Dia layak mendapat seluruh cinta kita, bukan sekedar disiplin atau kewajiban kita. Terima kasih Pak Johan. Ya,
kita yakin sekali kita sangat terberkati hari ini. Kita mengucap syukur untuk Pak Johan yang telah memberikan pemaparan yang sangat baik sekali dan jelas kepada kita. Saya serahkan kembali kepada Pak Jikian